Siapa di sini udah mandi? Coba angkat tangannya. Ye, kakak percaya semuanya udah mandi ya, udah rapi, udah wangi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan keplatnya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan turah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kolang kahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, keluarkan suaranya ya adik-adik ya. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bila kau izinkan. Sesuatu terjadi.
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kali lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, waktu yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau segalanya bagi kami, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
adik-adik kita bersatu di dalam doa, semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami boleh datang untuk beribadah, untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak bertatap mata langsung Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat adik-adik kami yang ada di rumah, melawat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Urapan-Mu kiranya turun atas kami Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik kami semakin hari semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesainya kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Siapa di sini udah coba-coba angkat tangannya? Puji Tuhan semuanya, pasti nggak ada yang capek ya. Karena kenapa? Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar karena Allah kita adalah Allah yang sangat besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dan senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi, Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Pakai gerakan. Besar, haleluya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Kita naikkan pujian lagi. Anak sekolah minggu adalah anak yang dengar-dengaran, patuh sama orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Kalau kita jadi anak yang dengar-dengaran, kita akan terima upahnya, yaitu apa?
surga menjadi jaminan kita. Haleluya. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ayo adik-adik, sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang mau taat. Dan setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terlebih lagi hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, urapi anak-anak kami yang seperti siapapun yang mendengarkan ini Tuhan, biarlah kami semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak ditemenin oleh Kak William. Apa kabar Kak? Luar biasa Kak. Adik-adik semua gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sip. Hari ini kakak mau bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yuk adik-adik siapkan ya Alkitabnya di rumah. Kakak hari ini bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Mungkin adik-adik semua pernah dengar cerita ini. Ada seorang bapak memiliki 2 orang anak laki-laki. Anggap saja yang paling besar ini adalah si sulung, yang kecil adalah si bungsu. Nah, kedua anak ini semakin dewasa dan dia setelah lulus kuliah, sekolah mereka, tiba-tiba anak yang bungsu itu datang kepada bapaknya. Dia minta harta warisannya dibagi adik-adik. Wah, Kak. Tapi kan bapaknya masih hidup tuh Kak. Kok yang bungsu udah minta warisan aja tuh Kak? Gimana ya perasaan bapaknya ya? Betul Kak, bapaknya ini sangat sedih sekali adik-adik. Bukan karena sedih cuma hanya memberikan warisannya, tapi dia sangat sedih karena dia harus berpisah sama anaknya. Dia khawatir adik-adik. Karena apa? Bapaknya ini cemas kalau anaknya pergi meninggalkan dia. Apakah anak si bungsu ini bisa hidup jauh dari orang tuanya? Singkat cerita adik-adik, si bungsu ini akhirnya dikasih sama bapaknya harta warisannya. Dan esok harinya dia pergi bersama dengan teman-temannya ke kota dan dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan di rumah. Dia berpesta pora, dia bersukaria sama teman-temannya. Bahkan setiap malam dia makan minum. Intinya semua kenikmatan yang dia nggak pernah alami, dia lakukan itu bersama teman-temannya. Wah Kak, berarti apa yang dikhawatirkan oleh bapaknya tentang anak bungsunya ini terjadi ya Kak ya? Dia foya-foya, dia menghabiskan uang. Itu gimana ya tuh Kak? Nah itu dia. Lama-kelamaan adik-adik uangnya si bungsu ini habis. Tahu adik-adik, teman-temannya dia semua pada meninggalkan si bungsu ini. Tidak ada satupun yang mau deket-deket dia karena sudah nggak ada uangnya lagi. Wah Kak, berarti kalau kayak begitu si anak bungsu ini ya, jadi orang buangan dong di kota itu. Betul sekali. Sudah jadi anak buangan, di situ pendatang. Dan dia sudah tidak punya siapa-siapa. Akhirnya adik-adik, si bungsu ini mau bekerja, mencari pekerjaan. Tapi dia tidak tahu pekerjaan apa ya. Sambil dia berjalan, dia letih. Akhirnya dia menemukan adik-adik satu peternakan yang bau banget. Peternakan binatang yang sangat jijik. Apa itu? Babi adik-adik. Nah, binatang babi adik-adik. Kalau di Israel itu
kalau dia punya peternakan babi, itu nggak ada namanya pekerjaan yang sangat menjijikan melebihi dari orang yang memberi makan itu. Tapi si bungsu ini akhirnya ngambil pekerjaan itu. Sangat terpaksa dia memberi makan babi-babi itu. Nah, karena dia sangat-sangat sakit perutnya, belum makan Kak. Oh, belum makan Kak? Dia melihat ada makanan yang mau diberikan kepada babi ini. Wah, pasti si bungsu ini ya adik-adik pasti berpikir, ih, waktu aku di rumah, papaku tuh kaya raya, terus punya banyak pelayan, makanan berlimpah. Tapi sekarang apa? Aku sekarang kelaparan, gak punya uang. Pasti kira-kira begitu adik-adik yang si bungsu ini pikirkan adik-adik. Betul Kak William. Dia akhirnya menyadari kesalahannya dan dia pergi menuju ke rumah bapaknya. Dengan baju yang sangat kotor, basah, dia berjalan menuju ke rumah orang tuanya. Tiba-tiba dari kejauhan si bungsu ini melihat bapaknya adik-adik. Ya, ayahnya. Si bungsu ini dia berlari dan dia menjumpai si bungsu dan dia memeluk si bungsu ini. Ternyata bapaknya ini setiap hari dia selalu berada di ujung jalan rumahnya. Dia mengharapkan anaknya ini pulang. Kembali adik-adik. Ternyata anaknya itu benar-benar pulang kembali. Wah, bapak ini sangat sukacita sekali adik-adik melihat, dan dia menyuruh kepada pelayan-pelayannya untuk memberikan baju yang bagus, memberikan cincin, memberikan sepatu yang baru, pakaian yang bagus-bagus. Dan adik-adik tahu, pulang bapaknya ini menyiapkan pesta untuk menyambut anak bungsu ini. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan bahwa si bungsu ini sebagai anak yang hilang telah kembali lagi. Ada 3 hal pelajaran yang kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adik-adik, jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan kesusahan ya. Bukan hanya secara materi tapi secara rohani, kering, tidak ada damai sejahtera. Yang kedua adik-adik, kalau kita salah, kalau kita berdosa, kita harus berani mengaku ya, kesalahan kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, ingat adik-adik bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia mau mengampuni dosa kakak, Kak William, dan semua adik-adik semua. Nah, itu adik-adik seperti dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mau mengakui dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita semua. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semua di rumah. Ingat ya, adik-adik, ayat hafalan, adik-adik buka Alkitabnya di dalam Efesus 2 ayat 8. Sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 8. Yuk adik-adik kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Sekali lagi adik-adik. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Yuk kita saatnya kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Silakan Kak William berdoa. Siap, Kak. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan.
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mengingatkan kami untuk hidup tidak seperti anak bungsu yang hilang, tetapi senantiasa hidup dalam tuntunan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami hidup dalam jalan-Mu Tuhan Yesus dari hari ke hari, karena itulah yang terpenting bagi hidup kami Bapa. Tuhan, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau pimpin sertai Tuhan Yesus adik-adik kami untuk seminggu ke depan dalam kegiatan mereka dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai dengan sempurna kesehatan mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kegiatan kami untuk sepanjang hari ini dari awal pertengahan minggu hingga akhirnya nanti kami akan beristirahat. Kau berkati dengan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan lagi kita ibadah sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.